Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera ya. Begini saudara ya, sekarang saya lagi ini melanjutkan konten saya lagi karena ada ini informasi-informasi dari luar, dari lapangan maupun yang di bawah kolom komentar. Jadi perlu saya perjelaskan mengenai wallet ya, mengenai wallet. Jadi tolong saudaraku, konten ini diikuti, ditonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Mudah ada ilmu dipetik namun sedikit, kita harus syukuri saudaraku ya. Karena saya mau menjelaskan ini secara perdetail namun sedikit, ini singkat ini, tapi mudah ada hikmah dan bermakna buat teman-temanku. Begini saudara ya, ini saya mau menjelaskan mengenai harga pembelian cong di lapangan ya. Jadi sekarang saya mengupas lagi harga ini pembelian cong di lapangan karena ada permintaan saudara kita harga congnya berapa saat ini ya. Jadi teman-teman kita di lapangan itu meminta itu harga cong, informasi harga cong sekarang saat ini bulan 9 2023 yang terbaru. Jadi begini saudaraku, harga cong di lapangan itu tergantung dari kualitas dan komposisi. Jadi cara mendeteksi sarang kita harus melihat dulu. Kita harus melihat dulu itu tingkatannya sarang, dia masuknya komposisi berapa dan dia kualitasnya bagaimana. Yang maksud saya komposisi itu perbandingan. Nah, itu kalau kualitas itu model sarang semacam kayak sarang, saya kasih contoh. Sarang kalau warna berarti dia itu masuk kelas di bawah ya. Warna, warna dia masuk di kelas menengah. Mohon maaf ya, saya ulangi, dia masuk di kelas menengah. Semacam kayak mangkok, karena sering-sering saya sudah bahas. Saya sering-sering bahas mengupas ini masalah mengenai sarang dan harga yang saat ini. Kalau sarang itu kalau kita mau beli cong, kita lihat dulu, kita pisah ya, kita pisah dulu satu persatu, semacam kayak kita pisah dulu mangkok, karena kita saring dulu mangkoknya, karena mangkok itu biasa jarang terjadi yang mangkok yang bagus, Plonto Super, yang istilahnya yang putih, itu. Dan yang mangkok AB itu istilahnya mangkok nomor 2. Di bawah dari mangkok Plontos kita juga pisah ya. Itu mangkok AB itu kalau terlalu parah dia masuknya di patahan, dia masuk di tingkatan patahan. Kalau warna dengan bulu tebal dia masuk di bahasanya patahan ya. Karena cong itu kita melihat dulu perbandingannya berapa komposisi dia masuk, baru kita bisa cong. Nah, kita bandingkan harganya berapa dia masuk, komposisi berapa, apa dia masuk 25 umpamanya begitu. Maksud saya 25% atau 30 mangkok Plontos, begitu. Nah, kalau patahan itu yang bulu, apalagi kalau banyak plek-pleknya ya, plek-pleknya itu salah sedikit dia itu masuk di bawah dari patahan. Dia lari dari patahan kalau terlalu banyak pleknya. Itu. Jadi itu pun juga tingkatan patahan bertingkat juga harga. Jadi singkat ini saya perjelaskan karena panjang kalau kita mau jelaskan satu persatu ya. Karena ini pembelian cong bukan pembelian size, tapi kita dulu bandingkan dulu komposisinya berapa. Itu. Jadi kalau sudut itu dia masuknya di tingkatan sudut. Tapi kalau sudut dia krem atau bulu dia dilempar ke patahan juga. Biar modelnya sudut, tetap dia masih di patahan kalau dia warna. Jadi bergabung tadi itu mangkok AB dengan sudut yang warna dengan sudut bulu dengan mangkok AB dengan mangkok bulu dan plek dia bersatu. Jadi dia itu masuk di patahan. Dia masuk di tingkatan patahan. Nah, itu dibilang kualitasnya sarang itu bulu, krem, plek, warna itu ya. Nah, jadi itu kalau sarang mangkok super kita mau cari itu agak susah saudara ya, karena banyak itu kendalanya kalau kita mengambil sarang mangkok, istilahnya sarang yang disaring. Nah, itu.
Jadi kalau sarang itu dibawa lagi tingkatan semacam kayak dua jari ke bawah itu dia masuk di kakian. Yang mana masuk di kakian itu, kakian itu kita juga lihat perbandingannya, dia masuk ke berapa itu kakian ya. Kakian itu sarang yang pecah, sarang yang patah-patah. Nah, itu masuk di sesetan, kakian, maksudnya kakian. Yang satu jari, semacam satu jari setengah, itu masuk di tingkatan kakian ya. Nah, karena itu sarang itu bertingkat-tingkat, bermodel banyak tingkatan itu sarang ya. Ada plontos super, plontos AB, plontos krem, plontos bulu, mangkok bulu, mangkok krem. Nah itu jadi itu tingkatan sarang bertingkat-tingkat saudaraku ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman kita yang membeli di lapangan, saudara-saudara saya membeli lapangan, lihat dulu kualitas itu, karena yang paling banyak itu yang tekor pembeli itu yang beli. Ibaratkan beli tidak memeriksa dulu sarang, langsung dia cong, langsung dia tembak, oh harganya sekian. Hati-hati ya. Jadi nanti kalau kita mau lempar itu hati biasa kita kena. Kalau petani itu ya kalau sudah cocok ya dikasih ya. Beda kalau pembeli itu masih memindahkan itu pembelinya ya. Kita beli di petani baru kita ngumpul, kalau sudah banyak baru kita lempar lagi, kita jual lagi. Jadi itu hati-hati saudaraku ya. Jadi harus kalau kita membeli sarang di lapangan betul-betul kita itu profesional istilahnya, menguasai kualitas sarang, komposisi sarang dan tingkatan sarang. Apalagi kalau ini yang membahayakan sekali semacam kadar. Banyak itu yang kadar itu biasa merugikan itu pedagang ya, pembeli sarang, pengumpul istilahnya. Jadi itu saudaraku ya tingkatan tadi. Jadi kalau sudah kita pisah mangkok ke sudut patahan dengan kakian, kita itu satukan ya, kan harganya itu berbeda. Nanti kita bandingkan berapa dia masuk komposisi baru kita bisa cong. Nah itu yang dimaksud bahasa cong. Kita sudah pisah-pisah dia masuknya perbandingannya berapa. Umpamanya mangkoknya 40%. Nah itu patahan sudutnya dia masuk di 25% umpamanya atau 30%. Jadi sudah hitungannya 40%, 30% berarti 70%. Kita masuk lagi di patahan, langsung digabungkan dengan kakian, kita tembak saja itu harganya 30%. Berarti hitungannya 40% mangkok, 30% sudut, berarti sudah masuk 70%, 30% patahan campur kakian. Berarti istilahnya ya patahan sesetan maksud saya, berarti sudah 100%. Baru kita kali, nah dia masuk congnya berapa seumpamanya. Berarti oh dia kenanya ini congnya ini hanya kena seumpamanya 8 juta, nah, atau 9 juta seumpamanya, kan kita sudah kali tadi, itu ada persen-persennya di luar dari kadar air. Jadi hati-hati saudaraku ya kalau kita itu terjun di lapangan, karena banyak yang teman-teman yang rugi tekor di lapangan gara-gara tidak menguasai kondisi sarang, kualitas sarang ya. Dan begitu pun juga petani juga biasa juga kesan dirugikan, umpamanya kita beli itu terlalu murah padahal itu sarang itu agak bagus atau dia itu istilahnya standar. Nah itu lebih bagus kalau kita itu saling menguntungkan, tidak saling merugikan ya. Ya, jadi itulah saya pesan-pesan ke saudaraku ya. Mudah-mudahan teman-teman kita saling mengerti, saling memahami semua apa yang saya bawakan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi tolong tulis di bawah kolom komentar. Kalau ada mau ditanyakan nanti saya jawab dengan tulisan. Kalau panjang nanti saya jawab dengan konten tutorial saya dengan per detail ya. Okelah, salam satu keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.